Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi, menjadi putra dan putri Allah pada hari ini Sabtu 29 Mei 2021 dengan judul pembahasan Kita Harus Mengalahkan Seperti Kristus Mengalahkan. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi padamu saat ini, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami saat membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yohanes 16 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudaraku yang kekasih, setan melakukan serangan yang lebih kuat kepada Kristus daripada yang akan diberikan ke atas kita. Taruhannya besar. Kalau bukan Kristus, maka dialah yang menang. Jika Kristus bertahan terhadap godaannya yang paling dahsyat dan setan tidak berhasil membawa dia ke dalam dosa, maka ia tahu bahwa ia akan kehilangan kekuatannya dan akhirnya akan dihukum dengan kehancuran kekal. Oleh sebab itu, setan bekerja dengan kekuatan besar untuk menuntun Kristus melakukan tindakan yang salah, karena dengan begitu ia akan mendapat keuntungan atasnya. Engkau tidak akan pernah digoda dengan cara kejam dan licik seperti yang diterima Juru Selamat kita. Setan berada di jalannya setiap saat. Akankah manusia berpegangan pada kuasa ilahi dan dengan ketekunan dan tekad menolak setan sebagaimana Kristus telah memberi contoh saat melawan musuh di padang gurun? Allah tidak bisa menyelamatkan manusia dari kekuatan licik setan. Jika manusia tidak menghendakinya, manusia harus bekerja dengan menggunakan kekuatan manusianya, ditambah dengan kekuatan ilahi dari Kristus untuk bertahan dan menang. Pendeknya, manusia harus menang sebagaimana Kristus telah menang. Dan kemudian, melalui kemenangan yang diperoleh secara istimewa dengan nama Yesus yang penuh kuasa, ia bisa menjadi ahli waris Allah bersama dengan Kristus Yesus. Ini tidak bisa terjadi jika Kristus sendiri yang melakukan kemenangan. Manusia harus melakukan bagiannya. Ia harus menang pada kisahnya sendiri melalui kekuatan dan kasih karunia yang Kristus berikan padanya. Manusia harus menjadi rekan kerja bersama Kristus dalam usaha mengalahkan. Kemudian ia akan mengambil bagian bersama Kristus dalam kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Juru Selamat menang untuk memperlihatkan kepada manusia bagaimana dia bisa menang. Semua godaan setan, Kristus hadapi dengan firman Allah. Dengan percaya pada janji Allah, maka ia menerima kekuatan untuk menuruti perintah Allah, dan sang penggoda pun tidak mendapatkan keuntungan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan pada saat ini. Satu hal yang kami boleh dapati lagi saat ini adalah kami harus menang untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh tetap bertahan dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Banyak sekali godaan, tantangan-tantangan yang iblis berikan. Sebagaimana Yesus telah menang, kami pun yakin akan menang bersama dengan Kristus. Dan biarlah kami akan selalu melewati akan hari-hari kami, selalu mendapatkan tantangan-tantangan, tetapi kami pun boleh mendapatkan kemenangan-kemenangan. Bapa di sorga, tolonglah kami dalam kehidupan kami, agar kami akan selalu melihat kepada Yesus. Juru Selamat telah menang untuk memperlihatkan kepada manusia bagaimana dia bisa menang.
dari semua godaan setan. Bapa di sorga, saat mana kami pun selalu dekat dengan Tuhan, kami yakin kemenangan iman kami akan raih. Bapa, hari ini kami sedia lagi akan melaksanakan aktivitas kami. Kami akan beribadah. Kami akan melewatikan setiap waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan. Biarlah di dalam ibadah-ibadah yang kami lewati, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah juga Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga, Tuhan pelihara. Berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, berkat menyertai kami di sepanjang hari Sabat ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.